Halo teman-teman, welcome back to my channel di dalam sesi tanya jawab. Teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di video saya sebelumnya ya, yang video Q&A sesi tanya jawab di part yang kedua. Jadi bagi teman-teman yang sudah bertanya di dalam video saya di part yang kedua, akan saya jawab di video sesi tanya jawab kali ini, yaitu di part yang ketiga. Nah, begitu juga sama ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar tentang patah tulang gitu ya, teman-teman bisa tanya di dalam kolom komentar di video ini ya, di part yang ketiga. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah mengisi pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini, akan saya jawab di dalam video part yang keempat ya, video selanjutnya. Jadi silahkan komen di bawah ini jikalau masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar dengan patah tulang. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Di sini yang pertama, pertanyaan dari Supriyanto Saufan. Kak, setelah operasi pasang pen, posisi tangan kakak pas tidur kayak gimana ya? Nah teman-teman, posisi tangan saya pas tidur, saya itu kan yang patah kan sebelah kiri ini ya, tangan kiri. Nah ini dari kamera selfie ya, ini yang kiri ya. Jadi saya itu tidur tidak bisa menghadap ke kiri. Jadi saya selalu telentang gitu ya, telentang lurus atau belok ke kanan. Jadi itu posisi tidur saya. Nah bagaimana dengan tangannya? Tangannya itu kan belum bisa lurus begitu ya, belum bisa diluruskan. Jadi tangan saya ini waktu tidur saya ganjel dengan bantal, dengan selimut gitu ya, yang agak tinggi-tinggi supaya tangannya itu bisa diletakkan gitu. Nah ingat teman-teman, hati-hati kalau teman-teman misalkan patahnya di tangan kiri gitu ya, atau di kanan, jangan sampai tertindih. Makanya saya tidak berani menghadap ke kiri. Kenapa? Karena waktu tidur itu kadangkala kan kita itu tidak sadar ya teman-teman, kita itu bisa tertindih. Hati-hati sekali begitu ya. Jadi jangan sampai. Ada teman saya yang sama juga, dia patah di tangan kiri gitu. Nah akhirnya dia itu kan tidurannya menghadap ke kiri dan tanpa dia sadar ketindih gitu ya. Pas bangun-bangun kok tangannya sakit, wah ada darah-darah di ranjang katanya gitu ya, pennya sampai copot di dalam. Nah itu hati-hati sekali ya. Memang waktu awal itu sangat tersiksa teman-teman, saya juga sama mengalami ya, karena saya itu tidak biasa tidur tidak menghadap ke kiri atau ke kanan gitu, harus menghadap kiri kanan karena saya nggak bisa tidur telentang gitu ya. Tapi sejak patah tulang saya sampai penyembuhan ya, selama 1 tahun saya tidurnya ya kalau nggak lurus ya menghadap ke kanan gitu, kalau melurus ya tangannya diganjel gitu kan, supaya bisa meluruskan dan merebahkan si tangan ini gitu. Jadi harus sangat berhati-hati sekali ya teman-teman, memang sangat tersiksa gitu ya. Waktu awal saya itu sampai nggak bisa tidur gitu ya selama 2 bulan penuh, sangat terganggu sekali. Kenapa? Karena ya sebentar-sebentar cari posisi nyaman gitu ya, sebentar lurus nggak enak, sakit, panas, kaku, akhirnya saya belok ke kanan. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya tidur, bagaimana saya caranya mengganjal tangan saya. Ini dia.
Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya, karena waktu saya sakit tidak ada fotonya ya yang sedang tidur. Nah, ini fotonya seperti ini teman-teman, posisi saya waktu awal pertama kali habis operasi. Kan tangan saya digips, jadi masih dalam keadaan nekuk dengan tangan digips. Saya tidurannya seperti ini, hanya bisa telentang saja. Kira-kira selama 1 bulan lebih ya, saya ini telentang seperti ini. Setelah gips dibuka, tangan saya juga masih nekuk, belum bisa meluruskan, jadi saya ganjal dengan bantal, kadang dengan selimut, jadi masih dalam posisi agak setengah nekuk ya. Saya lanjutkan kembali. Saya akan membacakan pertanyaan dari Aliza Fitri Adila. Kak, setelah operasi lepas pen, latihan nekuk lurusnya itu lebih mudah atau sama saja latihannya seperti setelah operasi pasang pen? Apakah latihannya setelah operasi lepas pen saat jahitan sudah dibuka? Nah teman-teman, jadi untuk latihan setelah kita operasi pasang pen, latihannya itu harus dilakukan setelah cabut jahitan. Ini sangat penting ya teman-teman. Jadi ingat, setelah operasi pasang pen biasanya itu kita ada yang digips gitu ya. Kalau saya digips selama kurang lebih 4 minggu. Nah, ada juga teman-teman yang mungkin tidak digips. Tetapi ingat teman-teman, dalam waktu awal-awal 3-4 minggu awal begitu ya, kalau bisa teman-teman, bagi teman-teman yang digips udah jelas kan nggak bisa gerak, jadi nggak boleh latihan dulu ya. Karena kenapa digips? Supaya tulang kita itu enggak, istilahnya apa ya, enggak, posisinya tuh nggak berubah setelah dipasang pen gitu ya. Mungkin karena dilihat kurang gimana ya, kalau nggak digips takutnya kan dengan pergerakan kita itu nantinya geser lagi begitu. Nah tapi bagi yang tidak digips ya, kalau saya secara pribadi sih sarankan setelah 3 minggu atau setelah 4 minggu setelah operasi itu baru latihan ya. Jangan setelah operasi besok-besoknya latihan. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi harus latihannya sama yang ahlinya ya, yang fisioterapi di rumah sakit. Kalau latihan sendiri jangan, bahaya sekali gitu ya. Jadi teman-teman 3 minggu atau 4 minggu aja setelah operasi. Dan ingat, setelah lepas jahitan, kalau dalam waktu 4 minggu atau 3 minggu itu teman-teman belum lepas jahitan, jahitannya belum kering, jangan latihan dulu ya, nanti pedot gitu ya, janganlah, bahaya. Saya juga sama seperti itu ya, jadi nunggu lepas jahitan sampai jahitannya semua tuh kering, terus kita kan ke dokter lagi, biasanya jahitannya tuh dicabutin ya, kecuali teman-teman pasang jahitannya yang nggak perlu dicabut lagi, soalnya ada jahitan yang langsung serep ke daging gitu. Lalu untuk proses latihannya gitu ya, latihannya, jadi kalau teman-teman sudah lepas pen gitu ya, jadi kan pasang pen lalu saya sih lepasnya 1 tahun kemudian gitu ya. Memang kata dokter sih minimal lepas pen itu 9-12 bulan. Itu pun dilihat dulu, di ronsen dulu apakah benar tulang kita itu sudah terisi penuh dan sudah nyambungnya dengan baik, baru dilakukan operasi cabut pen. Nah setelah operasi cabut pen, ingat ya teman-teman, tangan kita itu akan kaku kembali, jadi jangan kaget, memang begitu prosesnya. Waktu saya awal cabut pen, saya langsung kaku kembali begitu besok-besoknya. Saya kira ya udah lentur gitu ya, kenapa jadi kaku lagi? Bahkan saya sempat putus asa, aduh kenapa ya kok kaku lagi. Jadi saya harus mengulang lagi dari awal begitu. Setelah perjuangan sekian lama berhasil lentur, saya harus mengulang lagi dari awal. Saya merasa perjuangan saya yang lalu itu sia-sia. Lalu dokter menjelaskan, tidak ada yang sia-sia. Justru
kalau sebelum lepas pen itu saya tangannya sudah lentur atau mungkin ya sudah lumayan sampai gitu ya ke pundak, udah bagus dan lurusnya pun sudah lumayan bagus, itu menjadi modal kita setelah operasi cabut pen. Kita tuh pemulihannya akan lebih cepat meskipun memang kaku kembali. Tetapi kalau di awal saja kita sudah kaku, ketika operasi cabut pen kaku lagi, kakunya double, maka pemulihannya akan lebih lama. Nah, waktu awal saya ya udahlah, saya coba rutinin lagi, saya latihan dari awal lagi, merasakan yang super sakitnya tuh sama persis kayak waktu pertama kali operasi pasang pen. Tetapi benar teman-teman ya, itu hanya berlangsung sekitar 2-3 bulan saja. Dan itu pun saya setiap hari terus konsisten latihan karena saya ingin berjuang supaya saya tuh bisa normal kembali, supaya saya bisa sembuh gitu. Dan benar, akhirnya setelah masuk ke bulan ketiga itu udah langsung lentur dan sakitnya pun sudah hilang gitu ya. Jadi lebih cepat prosesnya dibanding awal. Waktu awal kan saya masuk bulan kelima aja masih sedikit ada kaku, sakit, walaupun memang sudah lumayan lentur ya gitu, sudah bagus. Jadi seperti itu ya, rasanya akan sama. Dan latihannya bagaimana? Sama. Setelah operasi cabut pen, setelah lepas jahitan, baru langsung latihan. Nah, saya lanjutkan ya, bacakan pertanyaan dari teman-teman. Dari Novia Putri. Kak, waktu proses latihan fisioterapi nekuk lurus masih pakai sling gendongan atau enggak? Nah teman-teman, jelas enggak ya. Kalau kita masih pakai sling, misalkan ya kayak tadi saya kan sudah jelaskan gitu ya, kalau kita nggak di gips, paling kita biasanya kan dikasih sling gitu ya, dikasih gendongan tangan. Nah kalau kita masih harus pakai gendongan tangan, jangan latihan dulu ya, tandanya tangan kita tuh masih butuh waktu istirahat gitu. Nah silahkan tanyakan ke dokter masing-masing kembali begitu ya. Dok, apakah tangan saya ini sudah boleh dilepas tanpa sling? Kalau dokter bilang ya sudah boleh dilepas, nah itu tandanya kita sudah boleh mulai latihan di rumah. Nah teman-teman, saya ingatkan kembali, memang kita itu bukan fisioterapi gitu ya, tetapi tangan ini kan memang harus dilatih setiap hari, kalau enggak kaku gitu. Ya bagi yang memiliki dana lebih begitu ya, silahkan fisioterapi di rumah sakit dengan ahlinya, dengan fisioterapi gitu ya. Karena itu ya lebih menjamin gitu ya, kita bisa lebih konsisten datang, bahkan kita dilatih dengan cara yang baik, dengan cara yang benar begitu ya. Jadi bisa akan lebih cepat pulih. Kayak saya waktu 2 bulan awal tuh saya fisioterapi setiap hari di rumah sakit gitu ya, selama 1 jam. Nah bagi yang ingin latihan di rumah, karena kan kita juga nggak mungkin ya latihan terus di rumah sakit, kayak saya 2 bulan mentok-mentok 2 bulan tuh setiap hari udah ya. Kalau sampai selama 1 tahun kita harus latihan kan buang uang begitu banyak begitu ya. Nah jadi teman-teman bisa dilakukan di rumah. Nah seperti saya, apa yang sudah saya belajar di rumah sakit itu saya terapkan di rumah setiap hari dengan konsisten, tetapi ingat dengan cara yang benar dan harus berhati-hati gitu ya kalau kita latihan di rumah sendiri. Makanya saya rindu dengan sharing saya gitu ya, dengan latihan video, latihan saya. Semoga itu bisa membantu teman-teman untuk melatih di rumah ya. Memang butuh perjuangan yang luar biasa. Saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman selanjutnya ya. Dari namanya Bot Betawi ya. Dia katakan saya sudah 5 bulan itu susah nekuk. Nah kenapa sudah 5 bulan masih susah nekuk? Ada beberapa kemungkinan teman-teman ya. Yang pertama itu karena teman-teman latihannya mungkin di rumah itu tidak konsisten
dalam arti durasi waktu latihannya, dan bukan hanya durasi waktu latihannya, tetapi kualitas latihannya kita tuh bagaimana. Itu sangat penting dan menentukan ya. Lalu yang kedua, mungkin cara latihan teman-teman itu, cara atau metodenya itu belum tepat, belum benar gitu ya. Yang ketiga ya mungkin karena memang tidak konsisten waktunya gitu, kualitasnya ya tadi saya sudah sebutkan kualitas, dan juga memang mungkin kita tidak mengerti cara-caranya seperti apa. Makanya teman-teman, saya membuat vlog gitu ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga latihan, supaya apa? Supaya teman-teman tuh bisa mengikuti gitu sambil lihat YouTube saya, mengikuti dari awal. Ketika saya bilang tekuk, ayo kita praktekkan di situ sama-sama begitu, supaya latihan kita tuh berkualitas dan sama dan benar begitu. Jadi kita cepat sembuhnya cepat. Nah, ada juga teman-teman yang menanyakan tadi ya, ke waktu golden periodnya itu berapa bulan gitu. Misal kan dikatakan 3 bulan gitu ya. Nah, kalau sudah lewat waktunya tuh bagaimana? Nah, maksudnya golden period itu teman-teman, memang semua dokter mengatakan hanya 3 bulan loh ya. Kamu harus kejar, kamu harus push, setidaknya sudah bisa menempel gitu ya, menempel atau segini nih ya, walaupun belum nempel sampai pundak sini ya, tapi setidaknya sudah segini gitu ya. Jangan sampai masih jauh begitu, kalau bisa segini. Kenapa? Yaitu kalau lewat dari 3 bulan kita tuh akan kaku secara permanen, kata dokter-dokter seperti itu ya, kata fisioterapi juga gitu yang saya dapat berdasarkan pengalaman saya. Jangan ya, harus dipush gitu, harus dipush. Jadi latihan kita dalam waktu 3 bulan itu menentukan, dan kita harus ngebut gitu ya, harus berusaha ya tadi dengan cara yang benar. Karena kalau bukan caranya yang benar dan kualitasnya benar, maka tangan kita ya nggak akan ada kemajuan. Nah, makanya bagi teman-teman yang kesulitan untuk latihan sendiri di rumah, ya saya sarankan cobalah gitu ya, sesekali pergi ke fisioterapi yang tenaga ahlinya, teman-teman bisa belajar gitu di sana. Oh, caranya seperti itu ya melatih. Nah, nanti teman-teman bisa terapkan di rumah gitu. Itu penting sekali ya, sehingga ada kemajuan di dalam waktu 3 bulan. Waktu 2 bulan awal itu saya masih sangat kaku ya. Fisioterapi dan dokter bilang harus dipush ya. Saya lebih tekan lagi. Ini akan terasa sakit banget. Memang sakit banget waktu terapi, sampai jerit-jerit, sampai nangis-nangis gitu ya, sampai merintih-rintih gitu. Tetapi ya dengan cara yang benar, akhirnya selama 3 bulan itu ya saya sudah bisa segini nih, segini, belum sampai nempel gitu ya, belum, tapi udah bisa segini. Nah, setelah lewat dari 3 bulan, akhirnya saya latihan sendiri di rumah, di-push lagi, masuk bulan kelima, sudah nyampe ke pundak nih. Ini tangan kiri saya nih yang patah ya, udah bisa nyampe ke pundak. Bahkan ingat ya, jangan cuma nekuknya aja yang dikejar gitu, tapi lurusnya pun harus dikejar. Nah, nanti kan saya akan ada latihan-latihan di hari-hari selanjutnya khusus untuk melatih lurusnya itu bagaimana gitu. Jadi dua-duanya harus dikejar ya teman-teman. Itu masa golden periodnya. Nanti kalau lewat dari itu memang lebih susah sih. Ya mungkin ada kemungkinan bisa, cuman ya lebih susah begitu ya, lebih keras, lebih kaku begitu. Nah, terus ada yang tanya juga, Kak, saya sudah 2 bulan setelah operasi patah tulang siku. Tangan saya sudah bisa nekuk hampir menempel dengan bahu. Nah, ini bagus ya. Bahkan sudah bisa memegang kepala dan mengikat rambut sendiri. Oh, bagus sekali. Tapi pas posisi nekuk, telapak tangan saya menghadap ke samping. Soalnya telapak tangannya belum bisa membalik dengan sempurna dan belum lurus juga. Kira-kira itu perkembangannya bagaimana ya? Nah, teman-teman yang mengalami hal demikian, coba ya untuk Aliza Fitri Adila
mungkin bisa kirim ke email saya gitu ya. Posisi tangannya itu yang dimaksud sudah bisa menekuk, tapi posisi lengannya membaliknya tuh seperti apa sih gitu. Nah, membaliknya ini saya juga mau lihat ya seperti apa gitu. Nah, setelah itu ada latihan-latihan khusus untuk telapak tangan. Jadi ada latihan-latihan khususnya ya, nanti ikuti di vlog-vlog saya selanjutnya. Nanti saya akan coba melatih gitu ya, menerapkan latihan untuk telapak tangan. Karena memang setelah operasi, syaraf kita itu sampai ke jari-jari itu lemes gitu ya. Bahkan seperti orang sih kayak mati rasa, kayak orang lumpuh total begitu ya, nggak berasa kebas, terus nanti lemes, bergetar, nggak bisa genggam, nggak bisa nekuk, nggak bisa nekan begitu ya. Tapi memang dilarang ya teman-teman untuk menekan. Kadang-kala kan kita kalau duduk di kursi itu mau bangun kan tangannya nekan gitu ya, begitu nggak boleh ya, nanti patah lagi gitu, copot juga pennya, jangan. Jadi tidak boleh menekan dulu ya. Ngangkat beban berat juga harus yang botol aqua, aqua gelas dulu tuh, aqua gelas dulu, lanjut ke botol aqua yang paling kecil dan sedang gitu ya. Itu aja dulu tahap-tahapnya ya. Jadi jangan sampai dibuat menekan gitu. Nah, nanti ada latihan khusus untuk tangan ya, untuk jari-jari, untuk pergelangan tangan ini supaya bisa gimana, supaya bisa membalik-balik gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya ada juga dari siapa lagi nih? Oh, yang ini kemarin udah ya, udah saya jawab. Nah, ini ya, dari Rusmania. Oh, Rusmania sudah saya jawab juga ya. Nah, ini ada juga dari Doni Gala. Kak, ini minggu ini saya sudah ikutan cara latihan terapinya, puji Tuhan ya. Ya, cepat sembuh untuk orang-orang yang melakukan terapi ini. Terima kasih Doni ya. Kita juga berharap semuanya bisa lekas sembuh gitu ya, karena memang aduh sangat sengsara sekali dan nggak mengenakan sakit patah tulang ini ya. Nah, selanjutnya ada yang tanya juga, Kak, saya mau melatih tangan saya itu bagaimana ya? Nama alat-alatnya apa? Nah, sebenarnya ini sudah saya jelaskan di video-video saya yang awal-awal itu ya teman-teman. Jadi untuk melatih otot-otot jari kita gitu ya, supaya jari kita tuh nggak lemes, nggak kaku gitu. Nah, nanti kan di vlog saya juga ada ya untuk latihan-latihannya, saya akan coba terapkan. Jadi teman-teman bisa sediakan dulu sebelum saya menayangkan vlog latihan-latihan dengan peralatan yang ada gitu ya. Tentunya alat-alatnya ya nggak ini ya, nggak mahal-mahal banget gitu. Nah, ini ya untuk tangan, terapi tangan, teman-teman bisa beli bola terapi tangan di Tokopedia banyak, di Shopee banyak gitu ya. Murah-murah lagi ya. Kalau yang seperti ini kan saya belinya di khusus yang di Kepler gitu ya, toko olahraga gitu. Ini sekitar kalau nggak salah 50 ribuan gitu ya, atau 70 lah gitu, saya lupa ya. Nah, kalau di Tokopedia, di Shopee juga banyak, ada yang murah-murah juga kok, ada yang 25.000, ada yang 30.000. Jadi terserah teman-teman aja ya. Kalau ini bentuknya jelly, kalau ini memang agak keras gitu ya. Untuk mungkin yang anak-anak atau yang mau yang lebih lembut, pakai squishy juga boleh begitu ya. Kalau memang tangannya masih sangat lemas gitu. Nah, itu pun harus bertahap. Misalkan udah pencet-pencet pakai squishy yang lembut banget, nanti setelah itu bertahap ganti bola gitu. Nah, bola ini juga ada warnanya ya. Kalau yang merah tuh yang keras, yang agak keras. Terus kalau yang hijau tuh yang lembut, lembek sekali gitu. Jadi teman-teman bisa cari aja deh ya. Nah, ini nanti melatih jari-jari tuh harus pencet-pencet bola seperti ini ya, setiap hari aja kalau lagi duduk, kalau lagi nganggur gitu ya, untuk melatih kekuatan gitu, dan juga melatih telapak tangan kita. Meskipun waktu awal saya getar sekali gitu ya, mencet aja nggak bisa, nggak ada tenaga itu. Nah, ini bola terapi namanya ya.
Lalu yang kedua, alat untuk melatih jari-jari, kekuatan jari. Ini beli ini ya, namanya finger grips ya. Jadi ini juga saya belinya kalau ini di Tokopedia gitu atau Shopee juga ada ya. Banyak kok teman-teman ya. Nah ini kebetulan saya tuh beli tuh waktu itu yang agak murah ya, dan bentuknya plastik. Jadi memang agak keras teman-teman gitu ya, nggak elastis. Ada yang lembut banget, ada gitu yang enak. Ini per-perannya agak macet gitu. Nah ini ya, jadi melatihnya itu ini kan buat di jempol ya, jempol juga bisa tekan gitu. Nah terus ini buat apa, jari-jarinya bisa dipencet gitu ya, satu-satu gitu, dipencet gitu satu-satu. Nah ini buat melatih. Sebenarnya ini juga buat melatih orang yang main piano gitu, main keyboard gitu, supaya jari-jarinya itu kuat begitu ya. Ini saya juga di tempat terapi latihannya pakai alat-alat begini, makanya saya cari sendiri di rumah, saya latihan sendiri gitu ya. Lalu yang terakhir ini ada Kettler gitu, apa sih ini namanya, pet ya, pet Kettler ya. Kotaknya saya simpan, cuman saya lupa simpannya di mana gitu ya. Nah ini nih Kettler, pet panjang gitu sih ya tuh. Nah ini fungsinya apa waktu di tempat terapi tuh? Jadi ini buat latihan otot, karena kan otot-otot kita yang sini pasti tangan kita kalau habis operasi tuh mengecil teman-teman ya, karena kan syaraf ototnya tuh mengecil, makanya harus dilatih. Kalau nggak dilatih makanya nanti kaku seumur hidup, ototnya bisa mengecil, bisa putus nanti gitu ya. Jadi memang harus dilatih otot-otot. Ini buat melatih otot yang bagian sini nih ya, bagian sini biarin besar lagi. Waktu habis operasi kecil, tangannya kecil sebelah, sininya bengkak gitu ya. Jadi memang kalau habis bekas belek kan memang bengkak, tapi ototnya lemes, makanya kita masih lemes tangannya itu karena ototnya juga lemes. Jadi selain latihan elastisitas, nekuk dan lurus, harus latihan otot teman-teman. Semua otot jari, otot lengan, otot telapak sini, otot sini ya, semua harus dilatih supaya normal kembali fungsinya. Nah, ini caranya gini sih. Waktu saya di tempat terapi ya, ini pegang gitu ya, pegang tapi dengan posisi gini pegangnya, terus kiri tarik, kanan tarik gitu ya. Jadi dua-duanya tarik. Nah tarik terus, pokoknya tarik sekuat tenaga, hitung 1 sampai 8, nanti regangkan lagi ya, terus nanti tarik lagi gitu ya. Ini buat melatih otot. Nah ini biasa tangan kiri tuh kalau habis operasi untuk narik aja nggak bisa loh, gemeter. Nggak apa-apa, paksain gitu ya, tarik. Ini buat latihan otot kok. Nyeri iya pasti ya, tapi tenang aja, tangan kita nggak akan putus lagi kok gitu kan, udah ada pen gitu di dalamnya ya. Nah jadi teman-teman, untuk sesi tanya jawab hari ini sekian. Nah nanti teman-teman jangan lupa ya komentar di bawah ini, nanti saya akan jawab di sesi selanjutnya.